Ya, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya Arman, bersama di samping saya adalah Ibu Lucia Hartiningtyas Mardesari. Beliau adalah Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi. Ya, apa kabar Ibu? Baik. Ya, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu Lucy, mungkin masyarakat belum tahu apa ada fungsi dan dari tugas dari Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi itu. Mohon dijelaskan Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu. Salam sehat semuanya. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini Pak Arman datang ke kantor kami, lokasi jauh ya dari Jakarta, tapi serasa dekat ya Bapak ya. Kantor kami Balai Perluasan Kesempatan Kerja ada di Jalan Guntur Raya nomor 1, Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Memang BPKK atau Balai Perluasan Kesempatan Kerja itu dibangun, berdiri di tahun 2021 berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2022 sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Adapun tugas dan fungsi kami lebih kepada bagaimana kami mampu sebagai lembaga pemerintah untuk menjawab tantangan yang saat ini kita hadapi bersama. Yang pertama adalah pengangguran, kemudian kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mitra kami Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas lebih konsen kepada penyiapan kompetensi. Sedangkan Balai Perluasan Kesempatan Kerja atau saat ini disebut dengan BPKK itu lebih kepada penciptaan lapangan pekerjaan melalui tenaga kerja mandiri. Kami berbagi tugas dengan BPKK Kendari. Jadi BPKK ada 2 lokasi Bekasi itu untuk wilayah kerja Barat, Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan wilayah timur itu ada BPKK Kendari. Jadi teman-teman wilayah timur kalau seandainya pengen mendapatkan bantuan program terkait dengan tenaga kerja mandiri pemula bisa menghubungi BPKK Kendari. Sedangkan untuk wilayah barat ada di Bekasi. Barat mana aja Bu wilayahnya Bu? Yang Sumatera, ini yang barat. Yang barat ya. Sumatera, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pulau Bali. Nah, Sumatera kami kalau total dari provinsi ada 17 provinsi yang menjadi wilayah kerja kami, kurang lebihnya ada 300 kota kabupaten yang kami akomodir. Kemudian tugas kami, fungsi kami yang berikutnya adalah peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja. Apa sih harapannya nih, goalnya yang diinginkan di tugas kami yang kedua, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja. Yang pertama, kami tentunya ingin mendapatkan akses-akses di mana nanti output kami yaitu tenaga kerja mandiri bisa memiliki daya. Mereka berdaya, kemudian mereka bisa kalau sudah berdaya berarti kan mereka bisa jaya ya Pak ya. Jaya, dan kami mengharapkan mereka semua yang bergabung menjadi bagian BPKK baik itu BPKK Bekasi, kemudian Kendari maupun Lembang, itu menjadi tenaga kerja mandiri yang handal, profesional, dan mampu dilepas ketika sudah tidak ada pendampingan dari kami. Seperti itu. Program apa aja Bu yang menjadi andalan dari Balai Perluasan Kerja Bekasi ini? Program andalan kami, kalau melihat dari 2 substansi itu, atau kalau saya menamakan kami memiliki 2 core bisnis ya Pak ya. Bisnis yang pertama penciptaan tenaga kerja mandiri pemula, kemudian yang kedua yang peningkatan jejaring itu. Di
penciptaan tenaga kerja mandiri pemula itu kami punya program yang namanya bantuan program, Pak. Bantuan program yang masyarakat kenal itu TKM pemula. Bantuan program ini kami saat ini masih ada pendampingan atau supervisi dari Direktorat Bina PKK. Oh, iya. Karena yang melakukan identifikasi, kemudian seleksi dan yang mendistribusikan bantuan program itu ada di Direktorat Bina PKK. Sedangkan kami saat ini data yang kami terima dari Direktorat Bina PKK, Direktorat Bina PKK itu yang kami data tersebut kami terima untuk kami lakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi, Pak. Jadi kami melakukan itu. Kami teman-teman tim kami terjun ke lapangan, memotret, kemudian mengidentifikasi proses mereka berusaha atau yang kita namakan kemandirian. Nah, di dalam konsep kemandirian ini kami mengharapkan bahwa Balai Perluasan Kesempatan Kerja bisa menjadi center of excellence-nya dari TKM pemula. Itu yang kami harapkan. Maka PR kami masih banyak ini. Kami mencoba mohon maaf Pak Arman, saya hadir di sini baru berjalan 4 bulan. Namun kami bersama dengan tim, baik itu tim substansi penciptaan TKM maupun tim dari substansi peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja, bekerja sama, kemudian bersemangat membangun bagaimana nih outputnya bisa bisa membentuk satu ekosistem dan ekosistem itu bisa berkelanjutan. Harapannya kan kesejahteraan. Kemudian mereka yang kita dorong menjadi tenaga kerja mandiri benar-benar bisa mandiri dan endingnya bisa melakukan penyerapan tenaga kerja. Coba kalau kita bayangkan Pak, 15.000 data di kami itu kalau misalkan mereka dapat kita lakukan pendampingan, itu kalau dalam waktu 1-2 tahun itu bisa melakukan penyerapan tenaga kerja 2-3 lah, berarti kan bisa dihitung berapa penyerapan tenaga kerja jika 15.000 kelompok TKM yang dibentuk. Ya sekitar 15 kali 2 itu 30, berarti 30.000 2 kalinya kan gitu. Signifikan ya. Iya, ini yang kita harapkan Pak Arman. Jadi harapan-harapan itu tentu membutuhkan beberapa langkah ya. Jadi tidak seperti kita membalikkan seperti semudah kita membalikkan telapak tangan, tidak. Tapi kita berupaya, mudah-mudahan upaya-upaya kami ini kalau dinilai juga istilahnya mendapatkan dukungan dari banyak pihak begitu. Kami saat ini lagi membangun kerjasama dengan B-Market. B-Market itu akses pemasaran. Di tugas dan fungsi kami, akses pemasaran itu menjadi bagian dari peningkatan jejaring. Jadi ada akses pemasaran B-Market, kemudian PT Amazing Farm. PT Amazing Farm itu lebih bergerak di sektor pertanian, sedangkan yang B-Market ini dia bergerak ke sektor pengolahan pangan. Di wilayah mana itu? Kalau B-Market itu kantor pusatnya, office-nya itu ada di Jakarta, Lebak Bulus itu Jakarta Selatan. Ya, daerah Jakarta Selatan, kantor pusatnya di sana. Rencana kami akan launching beberapa produk yang sudah masuk di B-Market itu telah terkurasi Pak. Jadi kami tidak melakukan kurasi sendiri, tapi dari pihak pasar itu yang mengkurasi, kemudian dari 50 kelompok TKM yang mengirimkan hasil produknya itu 50 kelompok, yang masuk baru 10 Pak. 10 yang diterima. Artinya ya memang kami belum dapat mengakomodir semuanya kan gitu, karena memang butuh proses. Launching pertama ini rencana di tahun 2024 sih mau kita adakan launching untuk produk TKM bisa masuk pasar kan gitu, bisa masuk pasar. Jadi saya berharap nih masyarakat melihat bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan itu juga konsen terkait dengan perluasan kesempatan kerja, di mana memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mohon maaf notabene masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi dengan program ini bisa mendorong untuk menjadi tenaga kerja mandiri, pengusaha. Meskipun itu masih di kategorinya ultramikro, tapi saya yakin bahwa diawali dari ultramikro ini mereka bisa menjadi besar. Kalau boleh tahu di tahun ini ada berapa TKM pemula Bu ya? Iya. Yang sudah dilakukan monitoring sama evaluasi Bu dari balai Ibu? Dari data yang kami itu kurang lebihnya kalau tahun kemarin itu baru 4% Pak. 4%. Dari data yang ada. Oh, okay, 4%. Ya sekarang kami lanjutkan 4% kembali dari data yang kemarin 2021 dan 2022. Itu ada sekitar 8%-an. Sampai berapa? dengan tahun ini. Sekitar berapa tahun ini? Ada berapa pelaku TKM? Kurang lebih 8.000-an ya. 8.000? Iya, 8.000 kelompok. Iya. Gitu. Mereka bergerak di bidang apa dominasi Bu? Kalau yang kita lihat lebih kepada sektor peternakan, pertanian dan peternakan. Ya, lebih di situ Pak. Yang lainnya kalau misalkan yang pengolahan pangan juga ada, cuman datanya kami harus cross check ya, cross check kembali. Siap. Kebanyakan dari sektor pertanian peternakan, kemudian pengolahan pangan, pengolahan pangan. Yeah. Terus kalau yang industri kreatif ada beberapa Pak. Dan ini yang menarik Pak, kami punya TKM pemula yang bisa dipotret ya. Kemarin saya sempat ke sana, itu di IG kami ada Pak. Namanya TKM milenial. Dia konsen kepada industri kreatif dan produknya banyak diminati oleh teman-teman luar negeri ya, dia peminatnya banyak. Jadi dia kayak macam lukisan yang dilukis dengan menggunakan listrik ya, panas ya. Jadi kayak logam panas, kayak solder kalau saya lihat ya. Tapi dia lukis di situ dan itu dilihat langsung oleh si user ini, pembeli ya, konsumennya. Jadi penggunanya, jadi konsumennya ini melihat misalkan dia bisa juga melukis wajah konsumennya, si pembelinya ini langsung di tempat. Dan ini menarik sekali Pak, harganya dari harga yang kalau dibilang kita kan mahal, tapi standar orang-orang Eropa kan itu tidak terlalu mahal ya. Ini yang menginspirasi kami ingin mengumpulkan teman-teman yang memang TKM pemula yang sudah berhasil ya Pak ya. Beliau mendapatkan bantuan tuh di tahun lalu. Jadi kalau saya lihat pergerakannya bagus, semangatnya bagus, dan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ibu buat anak-anak muda Bu terkait perluasan kesempatan kerja. Milenial anak-anak saat ini lebih kepada, kalau saya melihat kemandirian ya, kemandirian yang bisa dibentuk mulai saat ini, karena mereka lebih freedom, membutuhkan kebebasan untuk bekerja dimanapun bisa. Saya rasa perluasan kesempatan kerja ini bisa menjadi acuan teman-teman yang pengen mendapatkan kemandirian dan kebebasan bekerja ya Pak ya, dimanapun saja bisa. Menjadi pengusaha adalah salah satu kunci untuk teman-teman milenial saat ini sih, menjadi pengusaha. Kalau saya lihat untuk mengharapkan untuk penempatan tenaga kerja, kayaknya mereka agak kurang ke sana. Iya. Ya, terima kasih Bu Lucia atas bincang-bincangnya ya.